Halo, saya Yani Mamora, mahasiswa yang sedang menempuh semester 5 dengan nomor pokok mahasiswa atau NPM 185702103, jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Lampung. Kali ini saya akan memaparkan atau menjelaskan salah satu subtopik dari mata kuliah pengantar bioteknologi yang diampu oleh Bapak Arifianto SSI MSI dengan judul subtopik yaitu komparasi antara PCR atau polymerase chain reaction dan LIMP atau loop mediated isothermal amplification dalam diagnosis molekuler. Sebelum kita mengetahui bagaimana komparasi antara PCR dan LAMP, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu diagnosis molekuler. Nah, apa itu diagnosis molekuler? Diagnosis molekuler itu adalah suatu metode diagnosis yang bertujuan untuk memahami mekanisme molekuler suatu penyakit pada setiap pasien atau individu. Nah, salah satu teknik identifikasi molekuler yang dapat digunakan sebagai sarana diagnosis suatu penyakit adalah teknik amplifikasi DNA. Nah, apa itu teknik amplifikasi DNA? Teknik amplifikasi DNA ini adalah teknik yang mampu melipat gandakan untai DNA sampai sampel sehingga dapat dianalisis dengan lebih jelas. Nah, sejak ditemukannya teknik amplifikasi DNA yang sering digunakan adalah PCR. Teknik PCR ini adalah dinilai memiliki cukup banyak keunggulan dalam mendiagnosis beberapa penyakit, tetapi tentunya juga memiliki kekurangan. Oleh karena itu, beberapa peneliti mengeksplorasi teknik amplifikasi DNA lebih lanjut, sehingga menemukan metode amplifikasi yang disebut dengan loop mediated isothermal amplification atau LAMP. Sebelum membahas apa itu LAMP atau loop mediated isothermal amplification, saya akan menjelaskan atau memaparkan sedikit apa itu PCR dan bagaimana tahapan-tahapan dalam mengamplifikasi dengan menggunakan PCR. Nah, PCR sendiri ini adalah suatu proses sintesis enzimatik untuk mengamplifikasi nukleotida secara in vitro. Nah, metode PCR ini dapat meningkatkan jumlah urutan DNA yang dari ribuan bahkan bisa mencapai jutaan kali dari jumlah semulanya. Nah, itu biasanya bisa mencapai sekitar 106 atau sampai 107 kali lipat atau bisa saja sampai 109 kali. Nah, setiap urutan basa nukleotida yang akan diamplifikasi akan menjadi 2 kali jumlahnya. Kunci utama bagaimana sih teknik dasar amplifikasi dalam menggunakan PCR ini? Teknik dasar amplifikasi dalam menggunakan PCR itu didasarkan pada 3 water baths yang mempunyai 3 temperatur yang berbeda. Proses PCR merupakan proses siklus yang berulang yang meliputi denaturasi, annealing, dan ekstensi atau extension. Nah, ketiga tahap inilah yang mendasari dalam teknik dasar amplifikasi PCR. Yang kemudian dibantu oleh enzim DNA polimerase, sepasang primer oligonukleotida yang spesifik. Lalu bagaimana tahapan-tahapan dalam teknik dasar amplifikasi menggunakan PCR ini? Yang pertama yaitu denaturasi. Nah, pada tahap pertama, tahap denaturasi, di mana tahap denaturasi ini merupakan pemisahan kedua untai DNA pada temperatur yang tinggi, di mana DNA akan terdenaturasi pada temperatur 90 hingga 90 derajat Celcius. Pada teknik PCR, denaturasi umum itu terjadi pada temperatur 95 derajat Celcius selama 30 detik. Kemudian setelah dia terdenaturasi, dia terpisahkan dari kedua untai DNA, lalu dia akan melakukan tahap penempelan primer pada pita DNA yang sesuai. Itu terjadi pada suhu 55 hingga 60 derajat Celcius pada waktu 30 detik.
Kemudian setelah dia penempelan primer pada pita DNA, itu terjadi ekstensi. Ekstensi ini dilakukan oleh enzim DNA polimerase, di mana pada proses ekstensi ini terjadi pada suhu 72 derajat Celcius dalam waktu yang disesuaikan dengan panjang atau pendeknya ukuran DNA yang diharapkan sebagai produk amplifikasi. Lalu, umumnya waktu yang digunakan dalam ekstensi DNA pada PCR yaitu 2-3 menit. Kemudian enzim DNA polimerase yang digunakan pada tahap ekstensi tadi yaitu adalah TAT DNA polimerase, di mana enzim ini diisolasi dari bakteri Thermus aquaticus. Terdapat berbagai faktor yang menentukan tingkat keberhasilan teknik amplifikasi DNA yang menggunakan PCR. Nah, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan teknik amplifikasi DNA ini? Nah, yang pertama itu ada deoksiribonukleotida trifosfat atau yang disingkat dengan DNTP. Kemudian yang kedua yaitu oligonukleotida primer. Dan yang ketiga ada DNA cetakan atau template. Kemudian yang ketiga ada larutan buffer. Yang kelima yaitu jumlah siklus reaksi. Dan yang keenam enzim yang digunakan. Serta yang terakhir yaitu faktor teknis dan non-teknis lainnya seperti misalnya kontaminasi yang terjadi pada sampel tersebut. Beberapa keunggulan dalam menggunakan teknik amplifikasi dengan menggunakan PCR ini seperti 1. Mampu melipat gandakan suatu fragmen DNA sehingga mencapai 109 kali lipat. Lalu apa itu LAMP yang merupakan singkatan dari Loop Mediated Isothermal Amplification? LAMP ini merupakan suatu metode amplifikasi asam nukleat yang baru dan efektif berdasarkan pada prinsip aktivitas pemindahan untai asam nukleat yang mengamplifikasi beberapa salinan DNA target dengan spesifisitas, efisiensi, dan kecepatan tinggi dalam kondisi isothermal. Lalu bagaimana sih reaksi siklus pada LAMP? Nah, reaksi siklus pada LAMP itu dapat menghasilkan akumulasi salinan DNA target sebanyak 109 hingga 1010 kali lipat dalam kurang dari 1 jam. Nah, pada PCR tadi yang menggunakan PCR itu hanya 109 saja, tidak mencapai 1010 kali lipat, hanya mencapai 109 kali lipat dalam waktu 1 jam. Kemudian teknik LAMP ini dikembangkan dengan menggunakan suatu DNA polimerase dan 4 macam primer, yaitu 4 macam primer ini terdiri dari 2 inner dan 2 outer. Lalu bagaimana sih reaksi amplifikasi LAMP? Mekanisme reaksinya itu antara lain mulai dari produksi material awal, siklus amplifikasi, dan resiklus. Berbeda dengan metode PCR tadi, enzim polimerase pada LAMP menggunakan BST polimerase. Nah, enzim ini diproduksi oleh bakteri Bacillus stearothermophilus. Sedangkan pada teknik PCR tadi, enzim DNA polimerase yang digunakan yaitu enzim yang diisolasi, bakteri yang diisolasi yaitu Thermus aquaticus. Kemudian Bacillus stearothermophilus merupakan bakteri termofilik. Sampel pada metode LAMP ini dapat diperoleh dari sampel asal tanpa tahapan isolasi dan purifikasi DNA terlebih dahulu. Kemudian beberapa metode dapat digunakan untuk memperoleh ekstrak template DNA dalam proses LAMP ini. Metode-metode tersebut bervariasi tergantung pada sumber, sampel, dan pilihan antara DNA atau RNA yang diperlukan dalam prosedur selanjutnya. Antara PCR dan LAMP, pada LAMP tidak harus menggunakan proses elektroforesis atau proses tertentu untuk mengamati reaksi positif dari hasil identifikasi yang dilakukan. Selain tetapi
Selain menggunakan gel elektroforesis dan UV transiluminator, hasil amplifikasi LAMP dapat diamati menggunakan mata telanjang. Teknisnya, hasil amplifikasi LAMP diberikan penambahan pewarna SYBR Green 1 ke dalam tabung reaksi LAMP. Selain itu, hasil amplifikasi yang telah diberi pewarna tadi, yaitu SYBR Green itu maupun Pixel Green, dapat diamati menggunakan real-time PCR atau sebuah alat yang dinamakan yang namanya fluorometer yang metode LAMP, di mana metode LAMP ini merupakan metode yang dikembangkan untuk menghasilkan hasil yang lebih cepat, lebih efisien dan spesifisitas. Kemudian LAMP ini, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka metode LAMP ini atau loop mediated isothermal amplification terbukti lebih spesifik dan sensitif dibandingkan dengan metode PCR atau polymerase chain reaction. Selain itu, karena LAMP menggunakan suhu isothermal, maka metode ini tidak membutuhkan mesin thermocycler yang mahal. LAMP juga tidak memerlukan tahap isolasi dan purifikasi DNA seperti pada PCR yang harus menggunakan isolasi dulu terhadap DNA-nya dan melakukan purifikasi dan sebagainya. Kesimpulan yang saya dapatkan yaitu PCR dan LAMP merupakan teknik amplifikasi DNA yang dapat digunakan sebagai metode identifikasi dalam diagnosis molekuler. Baik PCR maupun LAMP memiliki masing-masing kelebihan dan kekurangannya masing-masing. LAMP dapat digunakan sebagai alternatif diagnosis molekuler yang lebih sensitif, efisien, dan murah untuk mengidentifikasi suatu penyakit infeksius dan patogennya. Nah, baiklah teman-teman, demikianlah video pemaparan mengenai komparasi antara PCR, polymerase chain reaction dengan LAMP, loop mediated isothermal amplification. Jika video ini membantu dan menambah wawasan teman-teman sekalian, jangan lupa untuk tinggalkan jejak pada kolom komentar dan like dan subscribe. Saya Mima Semora memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Saya akhiri, see you.